semua. Ini tugas dapur dari sekolah minggu. Ya, tugasnya hiasan membuat nama. Namanya IKEY. IK itu namaku. Aku akan menggantungnya di pintu kamarku. Terima kasih, dadah. IPA pagi ini nih Kak. Iya Kak Markin, pastinya adik-adik masih semangat kan? Harus dong. Gimana kabarnya? Semoga baik ya. Pastinya dong. Kalau Kak gimana nih kabarnya? Kabarnya puji Tuhan baik sekali. Nah juga puji Tuhan baik sekali. Nah sebelum kita mengawali IPA kita pada pagi hari ini, kita goyang-goyang dulu, bangkitin semangatnya sambil bangkit berdiri. Lagu pertama kita apa Kak? Yesus Kokoh. Dayung, 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 perahu di
Masih semangat dong adik-adik? Pastinya masih dong Kak. Lalu ketiga kita main apa nih Kak? Judulnya Allahku Besar. Masih Musik. tetap berdiri ya. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita, tapi jangan lupa dulu siapkan Alkitab dan minum cerianya ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Master KPA. Adik-adik bagi berdiri ya. Nah adik-adik, untuk lagu pembukaan kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, jika Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan yang baru di pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, kiranya Kau pimpin dan sertai kami dari awal ibadah kami hingga akhirnya. Doa yang jauh dan sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke adik-adik, nas pembimbing kita pada hari ini terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Yuk kita buka Alkitabnya. Yakobus pasal yang pertama ayat 22.
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan inti firman-Nya. Amin. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Hidup Ceria 196. Marilah, marilah. Marilah, marilah hai saudara, menyatakan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah hai saudara, menyatakan terang dunia. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa sebelum firman Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa ya. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa atas bimbinganmu sehingga kami boleh berkumpul untuk mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkatilah anak-anakmu ini ya Bapa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dari kakak lain dengan baik, sehingga kami anak-anakmu ini dapat melaksanakan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tidak lupakan berdoa untuk kakak lain yang bertugas untuk menjadi pelayan firman-Nya. Tuhan, berkatilah kakak lain agar dapat memberitakan firman-Mu dengan baik kepada anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa, terima doa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita udah masukin firman Tuhan. Nah, adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Lalu adik-adik buka dari Perjanjian Lama dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Keiran ulang sekali lagi ya. Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Keiran juga buka. Nah, Keiran udah ketemu. Adik-adik sudah ketemu? Sudah. Kalau sudah, kita baca bareng bersama-sama ya. Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Petabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan baku berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan membasuhnya dengan mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan di bubuhnya di dalam tutup dada itu urim dan tumim. Kemudian ditaruhnya serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni zaman yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskan semuanya itu. Nah, Kak Iren juga mau cerita nih. Kak Iren sebelum mau nanya, Kak Iren mau nanya, siapa yang di sini ketika ibu guru sedang bercerita dan sudah berbicara di depan papan tulis, adik-adik malah tidak mendengarkan, tetapi adik-adik malah bercanda dan bermain sama teman-temannya? Siapa? Kak Iren mau lihat angkat tangannya tinggi-tinggi. Wah, ada yang masih dan ada yang enggak ya. Nah, adik-adik, Kak Iren mau tanya, apakah itu baik kalau misalkan kita tidak mendengarkan ketika ada orang yang berbicara di depan? Nah, tidak baik ya adik-adik. Nah, Kak Iren hari ini mau ngasih tahu kenapa pentingnya adik-adik kalian harus mendengarkan yang benar. Nah, kenapa ya Kak Iren?
Nah, jawabannya agar adik-adik itu memahami maksud dari ibu guru yang tadi yang sedang berbicara. Contohnya gini, kalau adik-adik tidak mendengarkan ibu guru di sekolah, terus adik-adik bercanda, lalu ibu guru bertanya kepada adik-adik, adik-adik jawab apa? Pasti adik-adik tidak mengerti. Padahal ibu guru itu sudah menjelaskan banyak tentang yang adik-adik yang di pelajaran, tetapi adik-adik sibuk bermain dengan itunya. Nah, adik-adik itu perbuatan yang bagus nggak sih? Tidak ya adik-adik. Nah, Kak Iren juga mau tanya di sini. Kira-kira adik-adik bisa nggak ya kalau adik-adik mendengarkan tapi sambil melakukan hal yang lain atau bercanda? Adik-adik bisa paham nggak atau adik-adik bisa mengerti? Tentu saja tidak ya adik-adik, pasti adik-adik sibuk ketawa-ketawa sama teman-temannya. Nah, Kak Iren di sini mau belajar dari kitab Imamat. Nah, adik-adik dalam belajaran Alkitab ini, dari cerita Imamat ini, Musa diperintahkan Allah untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya agar melakukan dan memenuhi tugas sebagai seorang imam. Nah, Musa juga melakukan semua perintah Tuhan itu secara benar. Nah, Musa itu melakukan, mendengarkan dan memahami tugas yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau misalkan Musa tidak mendengarkan dengan baik, apakah Musa bisa menjalankan tugas dari Tuhan Yesus? Tentu tidak ya adik-adik, pasti Musa tidak melakukannya dengan baik. Nah, adik-adik di sini juga adik-adik harus tahu kalau ingin melakukan tugas dengan baik, dengan serius, atau mau seperti adik-adik mau pintar atau mau melakukan sesuatu, adik-adik harus melakukan yang benar, tidak boleh bermain-main. Terutama dalam perintah dari Tuhan. Adik-adik itu tidak boleh bermain-main, harus mendengarkan perintah Tuhan dengan baik, harus dengan seksama. Nah, bagaimana ya caranya untuk mendengarkan perintah Tuhan? Nah, Kak Iren mau ambil dari ke-10 firman, yaitu dari hormatilah ayah dan ibumu. Nah, adik-adik sudah menjalankan perintahnya dari Tuhan Yesus. Kak Iren juga banyak ya adik-adik belum menjalankan perintah, dan ada adik-adik juga sudah melakukan perintah Tuhan. Nah, Tuhan juga ingin adik-adik mau belajar dengar-dengaran itu tidak hanya Tuhan saja, tetapi adik-adik harus mendengarkannya terhadap orang tua, guru, dan kakak layan di sekolah minggu. Nah, adik-adik, Tuhan juga ingin adik-adik menjadi Musa, agar adik-adik itu melakukan dan mendengarkan dan mengerti apa yang dimaksud Tuhan dan melakukan adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Iren mau contoh diaplikasikan kehidupan adik-adik sehari-hari. Pasti adik-adik pernah mendengarkan perintah dari mama papa. Seperti ini, karena kita sedang lagi di adanya musibah corona, pasti adik-adik selalu diingatkan dan diperintahkan sama mama papa untuk selalu memakai masker dan mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang. Nah, itu perintah dari mama papa. Nah, adik-adik selalu udah melakukannya belum dari perintah mama papa? Pasti Kak Iren lihat masih ada yang belum pakai masker yang keluar. Pasti ya. Nah, kalau perintah dari orang tua guru apa ya? Mungkin adik-adik ibu guru bertanya tetapi adik-adik tidak mengerti. Nah, kenapa alasannya? Karena adik-adik suka tidak mendengarkan ibu guru berbicara, tetapi adik-adik malah bercanda, bermain sama teman-temannya. Nah, itu tidak boleh diulangin lagi. Adik-adik, Tuhan Yesus itu mau adik-adik semua memahami, menghormati jika ada orang yang sedang mengobrol atau menasihati adik-adik harus mendengarkannya dengan baik. Nah, seperti juga kakak layan juga memerintahkan kepada adik-adik untuk membawa Alkitab, tapi adik-adik selalu
tidak pernah membawa Alkitab. Nah, adik-adik di situ belum, berarti adik-adik tidak mendengarkan kakak layan. Nah, kenapa Kak Iren selalu suruh kakak lain selalu suruh membawa Alkitab? Agar adik-adik itu bisa membaca, mengerti tentang firman Tuhan. Setiap kakak layannya bawa cerita tentang firman Tuhan. Nah, dari di sini adik-adik juga bisa belajar nih dari cerita tentang Musa. Nah, Musa ini melakukannya diperintahkan Tuhan secara benar. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga di sini mengingatkan kepada kita dan semua orang untuk kita menjadi pendengar, mendengarkan yang benar. Terus itu yang mendengarkan perintah Tuhan, orang tua, kakak layan, guru, dan di sekolah juga. Adik harus mendengarkan dan memahami apa yang dimaksud dengan orang yang berbicara kepada adik-adik. Adik-adik sampai di sini mengerti? Nanti ya. Jadi pesan Tuhan Yesus, adik-adik ingin menjadi seperti Musa, dapat melakukan, dapat mendengarkan, menjalankan perintah dari Tuhan Yesus sehingga dia melakukan dengan benar dan tidak bermain-main saat mendengarkan perintah dari Tuhan. Dan adik-adik juga harus dengar-dengaran ya sama mama, papa, orang tua, dan kakak layan. Ya adik-adik. Ya, sampai sini dulu ya adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, di sini kita akan bikin kartu ucapan. Nah, di sini kakak punya kertas karton ukuran 20 kali 20. Nah, terus kartonnya dilipat vertikal, tengah-tengah, tengah-tengah juga, tengah-tengah, dari bawah juga tengah-tengah. Nah, dari bawah ikutin juga. Terus ini ikutin juga. Jadi kotak-kotak. Terus kita potong gunting yang ujungnya. Ini juga ya jadi ujung, yang ujung-ujungnya aja. Nah, kalau dijadi kayak gini adik-adik. Terus kita siapin kertas origami. Siapin kertas origami 4 warna. Oke, warnanya bebas ya adik-adik. Terus di garis, pakai penggaris. Empat kali 9. Lebarnya 4, panjangnya 9. Kalau yang belum bisa garis, minta tolong sama papa mama ya adik-adik. Nah, terus kita gunting lagi. Yang ini juga sama ya adik-adik, sama Nah, kalau jadi nanti kayak gini, buat ditempel di sini. Terus kita siapin juga satu kertas origami ukurannya 9 kali 9. Diukur dulu ya adik-adik.
Nah, kalau jadi kayak gini adik-adik ya, buat tempel di tengah-tengah. Sekarang kita lem. Nah, nanti jadinya kayak gini adik-adik. Buka. Nah, di sini adik-adik boleh tulis apa aja buat kasih ke orang tua. Bisa juga nanti bisa adik-adik simpen juga ini. Nah, kalau adik-adik mau kasih ke mama papa, tulis misalkan adik-adik pernah buat salah, tulis minta maaf, oke. Nah, aktivitasnya untuk hari ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi. Dadah. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman tadi yang telah kakak ceritakan, kita nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranmu, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak runtuh. Syukur. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk doa syafaat. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus atas bimbingan-Mu sehingga kami boleh mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh kakak layan kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu ini agar dapat menjalankan setiap inti firman-Mu untuk menjadi pelaku dan pendengar firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mau berdoa khususnya untuk pelayanan kasih kami Bapa di dalam gereja-Mu ini. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu ini agar dapat selalu mengikuti ibadah IMPA online di setiap minggunya ya Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa khususnya untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati teman-teman kami, berkatilah setiap obat yang diberikan dokter agar dapat pulih kembali dan dapat bergabung bersama kami untuk mengikuti ibadah IMPA online ini ya Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa khususnya untuk kedua orang tua kami yang sudah mendidik kami Bapa. Berkatilah kedua orang tua kami agar dapat selalu membimbing kami anak-anaknya ini menjadi yang terbaik di mata-Mu, di mata orang-orang sekitar kami Bapa. Tidak lupa juga kami berdoa khususnya untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun pada minggu hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati teman-teman kami ini agar teman-teman kami ini selalu taat kepadamu, taat kepada orang tua dan menjadi contoh yang baik bagi orang-orang sekitar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima doa ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Warta PH hari ini kakak mau menyampaikan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti IMPA hari ini dan sudah mengirimkan aktivitasnya hari ini. Kakak juga berharap adik-adik untuk sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap menggunakan masker ya kalau kalian keluar-keluar.
Dan juga jangan lupa minggu depan kita akan tetap IPA seperti biasa. Dan juga adik-adik kakak harapkan mengirimkan aktivitasnya kepada kakak lingkungan masing-masing. Oke, kakak harap juga kalian sehat selalu ya. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri IPA kita hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu lagi diambil dari Hidup Ceria 203, Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil, menyertai yang terlelah. Kirimlah berita Injil, menyertai yang terlelah. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk doa penutup. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini sudah boleh mengikuti ibadah IMPA online pada minggu pagi hari ini ya Bapa. Kiranya setiap firman yang kami dengar dari kakak lain kami ya Bapa dapat bermanfaat dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami di rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu ini ya, agar dapat melaksanakan setiap aktivitas kami dengan baik di rumah kami masing-masing ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti IMPA. Jangan lupa untuk mengikuti IMPA minggu depan. Dadah.